Waalaikumsalam, selamat siang Bu Nunun. Apa kabar Pak Nanang hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu Nunun, tapi saya agak pilek ini. Oke Pak Nanang nih, eh, sebagai tindak lanjut pembicaraan kemarin Pak Nanang, yang mengenai Pak Nanang ingin berdiskusi ya, kebetulan pada hari ini kita memiliki 15 menit ke depan. Ya. Nah, apa nih yang ingin Pak Nanang diskusikan? Terima kasih Bu Nunun atas waktunya. Sebenarnya saya memiliki unek-unek Bu terkait kegiatan diskusi pada pembelajaran yang kemarin saya lakukan dan menyangkut juga keaktifan murid Bu. Dalam diskusi tersebut mungkin banyak juga tentang ketika belajar di kelas juga Bu. Oh iya, Pak Nanang punya unek-unek ya terkait kegiatan diskusi dan keaktifan belajar siswa ya Pak ya. Ya, Bu. Bisa diceritakan nggak Pak bagaimana kegiatan diskusi murid dan keaktifan belajar di kelas? Baik Bu, berdasarkan pengamatan saya nih Bu ya, ketika murid berdiskusi, itu murid lebih banyak membicarakan hal-hal yang tidak penting atau tidak ada kaitannya dengan materi diskusi yang sedang berlangsung Bu. Dan ada juga murid yang pasif gitu Bu, terlihat banyak diamnya gitu daripada yang aktif dan nyambung dengan materi yang sedang berlangsung Bu. Jadi mungkin disebabkan karena kurang mengetahui apa yang harus dilakukan dan dibicarakan dalam diskusi kelompok tersebut mungkin Bu. Nah, terkait keaktifan dalam pembelajaran, murid terlihat kurang aktif dalam menyimak, entah itu dalam menyimak, entah itu dalam bertanya, dan menanggapi diskusi mata pelajaran yang sedang berlangsung itu Bu. Berdasarkan penuturan dari Pak Nanang tadi ya nampaknya nih Pak Nanang sedang memikirkan ya bagaimana meningkatkan efektivitas diskusi dan perilaku murid saat diskusi serta keaktifan murid saat pembelajaran di kelas. Begitu ya Pak Nanang ya? Ya Bu Nunun, benar. Oke. Baiklah Pak Nanang, untuk menyamakan persepsi ini maaf ya Pak Nanang ya, bisa dirinci lagi Pak apa yang menjadi tujuan dari diskusi kita pada hari ini Pak? Ya nih Bu Nunun, saya berharap dengan diskusi ini saya dapat menemukan teknik dan model pembelajaran yang efektif, ya, sehingga saya bisa menerapkannya di kelas, dan ketika murid berdiskusi di kelas, murid bisa berdiskusi secara aktif, nyambung mungkin dengan materinya, efektif, serta tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan berbicara ya nyambung Bu dengan materi yang sedang berlangsung itu ketika berdiskusi, serta dalam pembelajaran murid lebih aktif menyimak, bertanya, dan juga menanggapi antar kelompok mungkin dan sesama kelompok. Begitu Bu Nunun. Ya baiklah ya. Boleh diceritakan nggak Pak Nanang bagaimana langkah-langkah penugasan diskusi ataupun model pembelajaran yang kemarin sudah Pak Nanang lakukan ya di kelas tentunya dan bagaimana hasilnya menurut pengamatan Pak Nanang selama ini? Oke Bu Nunun, pada saat penugasan diskusi kemarin itu, yang biasalah saya lakukan, murid membentuk kelompok sesuai keinginan murid, sesuai dengan gaya belajar murid, ya, profil belajar murid,
Tujuan saya agar mereka merasa nyaman, Bu. Karena pembagian kelompok diskusi tersebut sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Kemudian, tugas diskusi saya berikan hanya tema utamanya saja, Bu. Saya memberikan kesempatan murid untuk menentukan fokus diskusinya. Untuk model pembelajaran, terus terang saya belum menggunakan model pembelajaran tertentu, Bu. Karena saya lebih suka dan mantap ya ketika mengajar dengan metode ceramah saja. Untuk hasilnya ya Ibu tahu sendirilah, Bu Nunun ya. Saya merasakan kurang puas, Bu, dengan jalannya diskusi serta hasil yang didapat. Itu. Oke ya. Menurut Pak Nanang kira-kira apa yang dapat Pak Nanang optimalkan dalam diskusi dan pembelajaran ya sehingga nanti proses dan proses pembelajaran di kelas serta hasilnya itu dapat lebih optimal, Pak. Menurut saya ya Bu Nunun, saya dapat menggunakan metode diskusi kelompok yang efektif dan menggunakan metode pembelajaran yang dapat membantu keaktifan belajar murid sehingga pembelajaran dengan metode diskusi tersebut bisa lebih efektif dan mengaktifkan murid, Bu. Jadi menurut Pak Nanang yang dapat dioptimalkan itu penggunaan teknik diskusinya dan murid pembelajaran model pembelajarannya ya Pak ya. Kemudian ini nih, kira-kira apa yang Pak Nanang rencanakan nih Pak untuk menyikapi kedua hal tersebut dan teknik diskusi serta model pembelajarannya mungkin yang akan digunakan. Jadi model pembelajaran apa nantinya akan digunakan oleh Pak Nanang di kelas? Saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, Bu Nunun. Saya akan membagi siswa dalam kelompok-kelompok yang kecil, bahkan lebih kecil mungkin antara 3-5 anak. Nah, kegiatan diskusi dimulai dengan menyajikan permasalahan secara umum. Lalu, selanjutnya permasalahan tersebut dibagi dalam sub-sub masalah. Nah, ini yang akan dipecahkan oleh kelompok kecil tersebut, Bu. Yang sudah dibentuk tadi. Nah, setelah itu setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelompok sendiri maupun kelompok yang lain. Oke, jadi ini menurut Pak Nanang ya, yang dapat dioptimalkan dalam diskusi itu berarti penggunaan teknik diskusi dan model pembelajaran ya Pak ya. Kira-kira apa nanti yang Pak Nanang rencanakan untuk menyikapi kedua hal tersebut Pak? Selain pengelompokan jadi kelompok kecil ya, adakah kemungkinan lain Pak? Kemungkinan lain yang bisa dilakukan oleh Pak Nanang nanti di kelas untuk lebih mengoptimalkan dari segi pembagian kelompoknya, Pak. Itu ya, Bu. Saya membaca beberapa referensi atau sumber belajar ya. Terus saya juga pernah membaca literatur tentang model pembelajaran Jigsaw, Bu. Saya baru ingat bahwa model pembelajaran Jigsaw ini salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berdiskusi. Dalam model pembelajaran Jigsaw ini, murid berdiskusi dalam dua kelompok yang berbeda, Bu Nunun. Nah, pada kelompok awal murid memiliki tugas diskusi dengan materi diskusi berbeda. Nah, sedangkan pada kelompok ahli, murid berdiskusi dengan materi yang sama yang dibawa dari kelompok asal atau awal. Murid dari kelompok awal mencari kelompok ahli dengan materi diskusi yang sama. Setelah diskusinya cukup dan semua anggota tim ahli mendapat jawaban yang mereka inginkan, baru mereka kembali ke kelompok asal dan menyampaikan hasilnya.
Semua jawaban dari anggota yang dibawa dari kelompok ahli akan dirangkai menjadi laporan utuh untuk bahan kegiatan prestasi nanti. Kelihatannya ini menarik, Bu Nunun. Saya akan coba menerapkannya nanti pada saat pembelajaran ini. Nah, ini menurut saya juga sudah baik ya Pak Nanang ya. Baiklah, itu adalah bagaimana Pak Nanang dalam menerapkan model pembelajarannya ya Pak. Model pembelajarannya berarti tadi dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw ya Pak Nanang ya. Oke. Namun pada saat pengelompokan ya, kalau tadi yang dibicarakan oleh Pak Nanang itu pengelompokan disesuaikan dengan minat mereka atau disesuaikan dengan keinginan mereka, memilih dengan sendirinya. Nah, mungkin dari Pak Nanang sendiri nih ada kemungkinan lain Pak, ada kemungkinan lain yang bisa Pak Nanang lakukan untuk mengelompokkan dalam kelompok diskusi itu. Rencananya mulai minggu depan saya akan melakukannya, Bu Nunun. Mulai hari ini saya akan memantapkan pemahaman saya mengenai model pembelajaran Jigsaw dengan membaca literatur dan bertanya kepada rekan guru-guru yang mungkin pernah menerapkan model pembelajaran Jigsaw ini. Ya, selain itu saya juga akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya akan lebih memahami bakat dan minat serta kesiapan dari murid yang saya ampu supaya pembelajaran yang berpusat pada murid benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, Bu Nunun. Berarti rencana kedepannya itu mulai minggu depan yang Pak Nanang akan melakukannya ya Pak ya. Iya. Dengan cara menggunakan metode Jigsaw dengan pengelompokan yang lebih berdiferensiasi itu ya yang tadi disampaikan oleh Pak Nanang ya. Baiklah Pak Nanang, itu rencana yang sangat baik sekali ya, dan saya setuju sekali dan saya mendukung dengan rencana yang akan Pak Nanang lakukan dan akan diterapkan di kelas nanti pada saat pembelajaran ya. Semoga lancar ya Pak. Oke Pak Nanang, kita sudah di ujung sesi nih. Apa yang Pak Nanang dapatkan pada sesi ini Pak? Oke Bu Nunun, yang saya dapatkan di awal kan saya bingung ya, harus bagaimana untuk memecahkan permasalahan ini. Dan sekarang setelah diskusi dengan Bu Nunun, saya merasa sudah punya gambaran Bu, mau seperti apa saya di kelas, terus menghadapinya. Berarti saya harus mencoba menerapkan model pembelajaran tersebut ya, dengan metode diskusi dan sehingga dapat memotivasi murid untuk lebih fokus, aktif dalam diskusi, Bu. Oke, saya sangat mendukung sekali rencana. Sekali lagi saya sangat mendukung sekali Pak Nanang. Yang mudah-mudahan nanti lancar dan tujuan pembelajaran Pak Nanang akan tercapai di kelas ya. Oke, oh ya Pak Nanang, bagaimana nih perasaan Pak Nanang sendiri setelah kita berdiskusi ini Pak? Sekarang saya lebih bersemangat Bu Nunun ya, dan beban pikiran saya telah berkurang. Terima kasih banyak ya Bu Nunun. Anda baik hati sekali. Sama-sama ya Pak Nanang ya. Baiklah Pak Nanang, karena tujuan diskusi telah tercapai, saya rasa cukup diskusi kita hari ini ya Pak Nanang ya. Sampai ketemu minggu depan Pak, karena Pak Nanang akan merencanakan aksinya minggu ke depan ya, 1 minggu ke depan. Dan saya juga pengen lah Pak, ini tahu ceritanya ya, bagaimana setelah Pak Nanang nanti melaksanakan pembelajaran dengan metode diskusi kelompok ya, dan model pembelajaran Jigsaw di kelas tadi. Hasilnya seperti apa ya Pak Nanang? Saya minta ceritanya nanti ya Pak Nanang 1 minggu ke depan, dan apabila saya diperlukan, saya diperlukan saya siap Pak untuk memberikan bantuan kapanpun yang Pak Nanang inginkan Pak. Ya Bu, baik Bu Nunun, terima kasih. Terima
Terima kasih juga Bu Nanang sama semua.